Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di deskripsi. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Firman-Nya berkata, jangan takut dan bimbang, sebab Allah menyertai, meneguhkan, bahkan menolong. Dia akan memegang tanganmu dengan tangan kanannya yang membawa engkau ke dalam kemenangan. Amin. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya, Yesus. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita terima dengan iman. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus memegangku
Tuhan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memenangku dengan tangan kananmu. Yesus kemenangan dan kami percaya. Yesus memenangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus kita yang memberikan kemenangan, lepas kemenangan. Haleluya, haleluya. We praise you God, we praise you God, we worship you. Kami menikmati, kami menikmati, Kau yang berkuasa. Kami menikmati kehadiran-Mu. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, kekuatan kami, Terima kasih Yesus. Engkau tangan penabikan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau memegang tangan kami, bahkan Kau menggendong kami. Terima kasih Yesus. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku panggil nama-Mu Yesus. Hanya Engkau Yesus. Kudus, kudus,
kami haus akan kasih-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kemenangan, kesembuhan yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan kami percaya kami akan mengalami kuasa yang tak terbatas bersama dengan Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yang percaya, mari bersama-sama kita mau katakan amin. Yang mengalami kemenangan, berikan tepuk tangan saudara terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus termulia, berkuasa, dan ada kuasa dalam namanya. Yeah.
Sebab nama Yesus, nama dan segala nama. Amin. Yes. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Dengan iman, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di surga, terkasih berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus-Ku. Ada kuasa dalam nama Yesus-Ku. Ada kuasa dalam nama Yesus-Ku. Sebab ada kuasa dalam namanya. Nama yang membebaskan, nama yang berikan kemenangan. Berikan sorak-sorai yang terbaik, yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Biar sama saja pujikan waktu Tuhan, waktu Tuhan. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkarya lebih lagi. Ajar kami hari ini untuk kami bisa mendengarkan, mencatat, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami siap menerima berkat dari Engkau Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di
hall ini maupun yang ada di rumah-rumah tentunya. Ini sudah sekian kalinya kita sudah merasakan tentang bagaimana Tuhan berkarya di rumah-rumah. Dan hari ini juga kita juga streaming ibadah di rumah-rumah. Baik, hari ini kita mau belajar satu tema tentang 4 pesan Yesus sebelum naik ke surga. Ya. Pesan ini sangat penting sekali karena apa yang Yesus pesankan itu di masa-masa sekarang itu sangat penting sekali. Kadang-kadang kita terjebak dengan pengalian-pengalian yang ada, kita lupa pesannya Yesus. Kita terjebak dengan apa yang sedang terjadi hari ini dan kita lupa pesan inti dasar, inti sari apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Contohnya begini, kita sedang konsentrasi sama COVID-19 ini. Dan tapi kita lupa akan pesan Tuhan, rencana Tuhan yang ada di dalamnya. Dan kita sibuk dengan segala macam penanganan boleh. Tapi kita harus juga tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jika kita kehilangan berita atau kita kehilangan pesan yang Tuhan sedang berikan, kok saya pikir begini, kita akan kehilangan tujuan dan arah yang sebenarnya. Ya, jadi saya merenungkan begini Bapak Ibu. Ini setan itu sedang mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita tuh merasa, aduh kita di rumah terkunci dan gak bisa apa-apa. Ya, kita gak bisa ibadah, lalu kita gak bisa ketemu, lalu bagaimana dengan bisnis, bagaimana dengan segala macam. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat kadang-kadang kita lebih memikirkan akan hal-hal itu daripada memikirkan pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang sedang saya mau share pada hari ini ya. Kita lebih banyak melihat dan merenungkan kejadian-kejadian sekitar kita tanpa kita melihat sebuah rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Kita lebih konsentrasi kepada masalah dan tidak konsentrasi kepada pesan-pesan yang Tuhan sedang sampaikan. Nah, mari kita lihat pesan Tuhan Yesus yang saat dia ada di muka bumi selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya mencatat minimal ada 4 pesan penting yang Tuhan ingin segera kerjakan. Dan pesan ini diberitakan Yesus sebelum naik ke surga. Saya ulangi, 4 pesan ini diberitakan Yesus sebelum dia naik ke surga. Artinya pesan ini menjadi penting. Sama seperti seorang yang mau mati Bapak Ibu. Ya. Pesan seorang sebelum meninggal adalah sangat penting. Dan itulah yang biasanya menjadi sebuah wasiat. Betul ya? Bapaknya mau mati semua dikumpulkan. Pesan orang tua itu menjadi kunci. Ini rumahnya gimana nih statusnya? Apa yang orang tua mau berikan? Kalimat apa, wejangan-wejangan apa? Nah itu menjadi wasiat, menjadi legacy, warisan buat anak cucunya. Sama seperti ini, Yesus pada waktu dia mau naik ke surga, dia melepaskan 4 kalimat, 4 perintah yang gereja harus menangkapnya. Kalau gereja lepas dari 4 ini, ada sesuatu yang salah dengan berita gereja hari ini. Nah, saya mencoba untuk mengembalikan kita kepada kerangka pemikiran teologis waktu itu, di mana Yesus memberikan 4 pesan ini yang perlu kita tangkap pagi hari ini. Pesan yang pertama yaitu adalah berita tentang kerajaan Allah. Ini yang nomor 1. Berita tentang kerajaan Allah. Nah, coba mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang di rumah boleh menyimak atau boleh membuka Alkitab dan siapkan catatan Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, berita yang pertama. Berita tentang kerajaan Allah. Ini message yang Yesus katakan berulang-ulang. Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka atau murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kita udah kupas ini minggu yang lalu. Selama 40 hari ia berulang-ulang. Garis bawah kata itu. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari dia menyatakan diri, yang Yesus katakan adalah tentang kerajaan Allah. Nah, kalau saudara lihat tentang kehidupannya Yesus dalam Injil Lukas
pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan begini. Ia mengadakan perjalanan dari kota ke kota dan dari desa ke desa dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Selama Yesus ada, saya mencatat ini Bapak Ibu. Pada waktu dia lahir, menunjukkan siapa Yesus dari persembahannya. Mas, kemenyan, dan mur. Ada ungkapan di balik persembahan Majus bahwa dia raja. Yang kedua, khotbah Yesus tentang kerajaan Allah itu menghiasi kitab Matius, Lukas, Markus, bahkan Yohanes mencatat. Kurang lebih ada 110 lebih itu tema-tema kerajaan Allah disingkapkan dan dikhotbahkan Yesus. Jadi kira-kira kalau undang Yesus khotbah, pasti dia akan khotbah tentang kerajaan Allah dan nilai-nilai kerajaan Allah. Doa Yesus, dia mengajarkan tentang doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kematian Yesus yang kemarin kita peringati. Dari persembahan Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu kelihatan banget bahwa dia adalah seorang raja. Belum lagi perlakuan daripada beberapa tentara yang menyembah Yesus sebagai raja dengan ungkapan memakai mahkota duri, memakai tongkat bulu, lalu dikasih selendang ungu. Itu ungkapan walaupun itu ejekan tapi sebetulnya mereka sedang mengiyakan Yesus itu raja. Nah, waktu Yesus naik ke surga pun Tuhan memberikan nama di atas segala nama. Dan yang terakhir, waktu Yesus nanti datang kedua kali, dia akan datang sebagai raja buat kita semuanya. Haleluya. Artinya begini, dari semua message yang Yesus sampaikan, Yesus gak pernah berubah message-nya. Kerajaan Allah. Pada waktu dia bangkit, dia gak ganti khotbah tentang jangan takut, tentang damai sejahtera. Memang dia ngomong soal damai sejahtera. Tetapi kalau kita baca ayatnya, Yesus berulang-ulang bicara tentang kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Mari kita belajar dari doanya Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 10. Dikatakan begini, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, mari kita belajar tentang konsep kerajaan Allah sederhana saja Bapak Ibu ya. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doanya Yesus. Artinya kerajaan Allah itu bukan bicara soal fisik. Ya, bukan secara fisik, ada istananya, lalu ada daerah teritorialnya, letaknya, geografis. Enggak seperti itu. Sebab Alkitab katakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa pada saat kita merasakan kasih kerajaan Allah hadir buat kita, itu kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Saat keluarga saudara mengalami Kristus yang hadir, itu kerajaan Allah sedang ada di sana. Pada saat saudara ada masalah, tekanan, tiba-tiba kerajaan Allah memberikan kekuatan datang kepada saudara, memberikan otoritas, perlindungan, pengayoman, ketenangan. Kerajaan Allah sedang hadir buat saudara. That simple sebetulnya tentang kerajaan Allah. Nah, kerajaan itu dari kata kingdom. Kata kingdom itu dari dua kata unsur. Ada kingnya dan ada dominionnya. Ada raja dan ada daerah teritorial di mana sang raja beroperasi melakukan kehendak-kehendaknya dan kekuatannya. Artinya begini, kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di mana kita ada, bumi tempat di mana kita ada, yaitu keluarga, pekerjaan, sekolah, pelayanan, itu bumi saudara. Tuhan pengen agar kerajaan Allah ada di sana. Oke, nangkap itu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi, di mana kita ada itu menjadi bumi bagi kita. Menjadi bumi bagi kita. Kalau doanya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, tempat di mana kita tinggal, kerajaanmu hadir, kerajaanmu
hadir, beroperasi, dan melakukan semua keputusan-keputusan dan menegakkan otoritas kerajaan Allah. Itu berarti keluarga, pekerjaan, dan bumi dalam arti tanda kutip ini kita dilingkupi oleh kekuatan kuasa dari tempat maha tinggi. Nah, pesan apa yang perlu kita bawa agar kerajaan Allah itu membumi di tempat kita ada hari ini? Dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan berkata tentang kerajaan Allah, tentang tiga hal ini, berarti bumi di mana kita berada, kita harus membawa tiga-tiganya ini hadir di tengah-tengah kita, baru kerajaan Allah itu akan nyata. Apa itu? Mari kita menjadi orang Kristen, murid-murid Tuhan yang membawa kebenaran, bukan kabar buruk, bukan kabar hoax, tapi kabar baik yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Ini nomor satu. Bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang damai. Di mana kita ada nih, kalau kerajaan Allah mau tinggal, kita harus istilahnya menjadi masyarakat yang mendamaikan satu dengan yang lain. Bukan malah masyarakat atau murid Kristus yang memecah belah. Saling menjelekkan A, mengkritik B, dan segala macam arogansi yang merasa dirinya paling benar, pengajarannya paling benar. Saya pikir sudah enggak zamannya lagi kita arogan kayak begitu. Sebab ini waktunya kita menegakkan pesannya Yesus tentang kerajaan Allah yang membumi ini. Mari dimanapun kita berada menjadi orang-orang yang menebar kedamaian gitu loh Bapak Ibu ya. Bukan menebar ketakutan, menebar kebencian, menebar ketidakbenaran, hoax dan macam-macam. Nah, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang membuat damai di lingkungan kita. Membuat sukacita dalam Roh Kudus itu nyata. Nah, itu yang Tuhan mau. Sebab dalam Roma sekali lagi yang saya bacakan, sebab kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dimanapun kita berada, kalau saudara mau bawa kerajaan Allah, bawa ketiganya ini. Apa itu? Damai sejahtera, lalu kebenaran, dan sukacita dalam Roh Kudus. Ini pesan Tuhan buat kita. Jadi kita tuh agen-agen kerajaan Allah yang Tuhan taruh di bumi ini Bapak Ibu. Saudara itu menteri-menterinya Tuhan loh. Kita itu para pemerintah Tuhan yang ditaruh di tempat masing-masing. Ada yang ditaruh di pemerintahan, ada yang ditaruh di pekerjaan di sport ministry, ada yang ditaruh jadi guru, ada yang ditaruh jadi dosen, ibu rumah tangga. Dimanapun kita berada, itu bumi buat kita. Dan itu kalau bumi bagi kita, Tuhan pengen agar kerajaan Allah turun sehingga kehendak-Mu yang di bumi seperti di surga ini terjadi semuanya. Makanya mari kita menjadi agen-agen kerajaan Allah. Bawa kedamaian, bawa kebenaran, dan bawa sukacita dari Roh Kudus saja. Tinggal tetap dimanapun kita berada. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini yang nomor satu. Nomor dua, pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya? Ada di dalam Lukas pasal 24, yaitu pesan untuk tetap tinggal di loteng Yerusalem karena mereka akan diperlengkapi dari tempat maha tinggi. Dikatakan begini ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kata diperlengkapi menarik sekali karena dipakai seperti seorang tentara yang dikasih jubah. Seorang tentara seperti layaknya mau perang. Saudara bisa lihat di gambar. Nah, penulis sedang membayangkan prajurit Roma yang dipenuhi dengan senjata-senjata yang lengkap dari ketopong, ikat pinggang, sampai baju sirah, perisai, tombak, pedang, sampai kasut semua. Nah, seperti itulah layaknya kita diperlengkapi. Itu pesan Tuhan. Pesan yang pertama tentang kerajaan Allah. Pesan yang kedua,
jangan tinggalkan ruangan sebelum engkau diurapi oleh Roh Kudus. Berarti begini, jangan bergerak apapun tanpa sebuah pernyataan daripada Roh Kudus yang Roh Kudus mau lakukan. Jangan bergerak dulu sebelum confirm dari Roh Kudus. Mari kita bergerak dan kita minta apa yang kita kerjakan diurapi oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situasi seperti ini, Tuhan pengen melengkapi saudara. Di tengah-tengah situasi kita di rumah, situasi kita tidak bisa banyak hal kita kerjakan. Kesempatan kita untuk bergaul dan mendekat dan mengalami urapan-urapan kasih Roh Kudus atas kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang nomor 2. Pertempuran kita ini bukan pertempuran melawan virus saja. Tapi pertempuran melawan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Betul gak? Ini yang kita takuti bukan virusnya. Tapi efek dari virus itu sangat lebih ngeri dari virus itu sendiri. Apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keegoisan. Gak peduli sama orang lain. Dengan dunianya sendiri. Kita banyak hal terjadi ngalami akan hal itu Bapak Ibu. Makanya di saat-saat saudara sendiri saya berdoa. Saudara ngalami perjumpaan dengan Roh Kudus di rumah-rumah. Katakan amin. Saya sangat berdoa. Tiba-tiba saat saudara berdoa secara pribadi. Jam-jam doa. Waktu baca Alkitab. Roh Kudus tiba-tiba menyatakan hal-hal yang hebat. Yang luar biasa atas kehidupan kita. Sehingga kita diperlengkapi. Begitu kita diperlengkapi, kita keluar dari kasus ini. Kita keluar dari semua yang terjadi hari-hari ini. Kita menjadi orang-orang yang dipersenjatai oleh Tuhan. Ini pesan yang nomor 2. Ya. Jangan pernah keluar tanpa persenjataan. Jangan pernah keluar tanpa pengurapan. Jangan bergerak apapun tanpa konfirmasi sama Tuhan. Musa itu, dia satu malam berdoa dan dia berkata gini, Tuhan, kalau kau suruh kami berangkat, kami berangkat. Tapi kalau kau suruh kami berhenti, kami pasti akan berhenti. Musa tunduk dan taat. Dia merasa bahwa gak mungkin dia bergerak tanpa Tuhan yang menyertai. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus hari-hari ini untuk memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus membuat kita terkonek dengan Allah Bapa. Roh Kudus membuat kita diurapi dengan kekuatan kuasanya. Roh Kudus memberikan hikmat, marifat, kreativitas di tengah-tengah hal-hal seperti ini. Tiba-tiba begitu kita connect, kita diem, Roh Kudus ngajar banyak hal. Oh bisa buat ini, oh ternyata peluang-peluang begini. Oh tiba-tiba kita menemukan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan saya berdoa, saudara mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Karunia Roh Kudus itu ada 21. Kalau itu persenjataan diberikan kepada saudara semua. Saudara coba lihat di gambar ya. Coba gambar ini bayangkan itu karunia-karunianya Roh Kudus yang dikasih sama saudara. Karunia berkata-kata, karunia memimpin, karunia berhikmat, karunia nubuatan, karunia mengajar, karunia memberi. Wow! Di situasi kayak begini Tuhan lepaskan 21 karunia. Keren itu, gereja akan mengalami kebangunan rohani. Saya mencatat gak ada gereja yang stagnasi saat Roh Kudus bergerak. Saya mau katakan saat Roh Kudus dicurahkan di gereja pertama, gereja mula-mula, itu tiba-tiba mereka bergerak secara eksponensial luar biasa. Kita pengen mengalami eksponensial. Kita butuh pengurapan kuasa Roh Kudus. Justru di tengah-tengah seperti ini, pada saat Roh Kudus bekerja, saya percaya akan terjadi sesuatu yang hebat. Karena apa? Roh Kudus memberikan karunia-karunia buat kita. Kita tidak sendiri Bapak Ibu. Saya mau katakan kau dilengkapi untuk melawan ketakutanmu. Kau dilengkapi untuk melawan kekhawatiranmu. Kau dilengkapi untuk menahan semua kebimbangan, ketakutan masa depan. Apa yang terjadi? Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak dan kuasanya. Sehingga kita dimampukan bertahan dalam kekuatan apapun. Katakan amin. Haleluya. Itu nomor 2. Nomor 3 Bapak Ibu. Nomor 3. Pesan Tuhan nomor 3 adalah tentang amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan itu pengen kita mengerjakan apa yang diajarkan dan dikerjakan. Simple sebetulnya.
Saya ulangi, Yesus itu pengen kita melakukan atau mengajarkan semua apa yang Yesus sudah lakukan. Dan bahkan Alkitab berkata begini, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman nantinya. Ini yang saya mau share Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, amanat agung harus jalan. Apapun yang terjadi. Ya, kita boleh terkarantina hari ini. Namun visi Tuhan tetap harus jalan. Saya ulangi, kita boleh terkunci dalam rumah kita masing-masing. Kita boleh terkarantina di rumah kita masing-masing. Tetapi visi amanat agung tidak boleh berhenti. Tetap harus jalan. Penginjilan, konseling, doa, pemuritan, share, membagi hidup, semuanya harus jalan. Nah, kita bersyukur ya, kita launching radio streaming 2 minggu sebelum virus ini mewabah di Indonesia khususnya. 2 minggu Tuhan rindu untuk kita nangkep visi besar Tuhan, untuk kita menyiapkan sebuah gerbong, bahtera. Waktu itu kan masih ingat ya, kita sedang belajar tentang bahtera Nuh. Rasanya bangun bahtera itu juga berat. Gimana caranya, gimana nanti jalannya, tapi kita mau belajar taat saja. Dan begitu kita lakukan itu, amazing. 2 minggu, tiba-tiba kita harus ada di rumah-rumah. Gereja tidak boleh melakukan ibadah dalam pengumpulan massa. Dan puji Tuhan, kita menjadi gereja yang siap. Baik itu streaming, kemudian ranah ke YouTube dan macam-macam media, teman-teman sudah menyiapkan semuanya dan kita bersyukur semua berjalan dengan lancar, begitu indah dan luar biasa. Kemarin saya mencoba untuk melihat ini data hari Senin Bapak Ibu. Hari Senin ada 13 negara yang lihat, mendengarkan istilahnya radio kita ya. Luar biasa ya. Ada sekitar 13 yesterday. Nah, kalau dilihat 1 bulannya, saudara bisa lihat di layar ya. Ada 1 bulan ini, ada sekitar 27 negara. Wow, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa ya. 27 negara yang sudah mendengarkan daripada radio streaming kita. Ada kurang lebih 11.325 pendengar yang sudah mendengarkan. Saya kira gak main-main. Saya kira gak main-main ini saudara ya. Waktu kita concern melakukan tugas apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan perintahkan. Untuk melakukan tugas-tugas amanat agung, kita bergerak dan ternyata Tuhan menyertai luar biasa. Bahkan bersyukur beberapa gereja mau belajar di tempat kita untuk radio streaming ini. Apapun yang terjadi, bagaimanapun sarananya, kapan itu disampaikan, dimanapun tempatnya, kabar baik harus disampaikan. Saya ulangi, apapun caranya, dimanapun tempatnya, kapanpun disampaikan, bagaimana sarananya, kabar baik harus disampaikan. Saya merasa ada yang kurang jika gereja tidak melakukan amanat agung. Karena gereja ada untuk melakukan amanat agung. Dan amanat agung ada diberikan kepada gereja. Kalau gereja tidak melakukan 4lah itu tadi, ada yang salah. 4lah itu apa saja? Tadi sudah kita baca bersama-sama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah dan ajarlah. 4 katalah ini harus digerakkan, di mana gereja harus bergerak ke arah amanat agung. Gereja harus menginjil, gereja harus memberitakan Injil. Salah satunya lewat radio, salah satunya lewat apa saja kita mau lakukan itu. Untuk apa? Tugas pewartaan untuk membawa kerajaan Allah datang di muka bumi ini. Agar masyarakat tempat di mana kita ada, bumi tempat kita berada, kerajaan Allah hadir dan beroperasi. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, bahkan dengan Roh Kudus sendiri. Nah, itu yang saya mau share. Yang ketiga Bapak Ibu,
apapun yang terjadi dengan masalah COVID-19 ini, penginjilan gak boleh berhenti. Justru dengan ini, kok saya yakin ya, tiba-tiba kita bisa kumpul satu ruangan ini Bapak Ibu. Dengan Bapak, Ibu, anak-anak yang kadang-kadang ibadahnya ada yang berangkat, ada yang enggak. Tiba-tiba pagi ini saudara kumpul satu rumah. Betul enggak? Saya mendengar ada satu kesaksian, ada keluarga yang tiba-tiba kakak-kakaknya bisa ikut streaming juga, lihat. Aduh saya senang banget ya merasakan akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa tentunya. Jadi intinya begini, mari kita lakukan amanat agung karena itu harga mati kita. Pemuritan harus jalan. Saya senang kali kalau komsel tetap jalan, pakai Zoom, pakai video call, apa saja. Bahkan ada beberapa sampai mengunjungi di beberapa lokasi, rumah-rumah yang ada. Ya, saya senang sekali sebagai gembala, saya merasa bahwa apapun yang terjadi nggak bisa memisahkan. Dengan teknologi yang ada, dengan apapun yang kita punya, kita bisa sampai ke sana. Apalagi kita sudah punya radio ini, ya. Puji Tuhan ya. Nah itu yang nomor 3. Jangan lupa tentang amanat agung, ya. Nah saya suka yang nomor 3 ini karena di nomor 3 ini kita betul-betul dimuridkan Bapak Ibu ya. Kita menjadi dewasa dengan adanya apa yang terjadi ini. Kita bisa connect satu dengan yang lain dan kita bisa tiba-tiba bisa saling mendoakan. Tiba-tiba kita bisa ketemu. Kemarin saya ketemu sama beberapa pembicara-pembicara nasional lewat Zoom. Nah, mereka ngundang, yuk siapa yang mau masuk? Saya masuk, ketemu sama beberapa hamba-hamba Tuhan di sana, tokoh-tokoh anak muda, kita ketemu di sana, saya mendengarkan, kita bisa sharing-sharing di sana, wah keren banget. Gak ada yang memisahkan kita Bapak Ibu ya, apapun harus jalan, ya, gak boleh enggak. Ya, nomor 4 sekarang yang terakhir, perintah untuk saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 mengatakan begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus, katanya kepada Yesus, ya, "Aku mengasihi engkau ya Tuhan. Benar, engkau tahu aku mengasihimu." Dan Yesus berkata begini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini perintah dari 3 perintah yang lain selain dari amanat agung. Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Jika kita mengasihi Allah, pasti kita akan mengasihi dan menggembalakan domba-dombanya. Saya yakin akan itu. Kalau saudara tuh mengasihi Allah sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kok saya percaya saudara mengasihi domba-domba dan sesama kita. Ya, gak mungkin kita cuma mengasihi Allah tanpa mengasihi yang lain. Yesus bertanya kembali kepada Petrus. Karena waktu Yesus berkata, "Simon, apakah kau agape kepadaku?" Jawabnya Petrus, bukan agape tapi pilea. Makanya Tuhan tanya lagi sekali lagi, jangan-jangan ada yang salah dengan jawaban daripada Simon. "Simon, apakah kau agape kepadaku?" Jawab Petrus berkata begini, "Aku pilea Tuhan." Karena standar agape Petrus tidak bisa memenuhi, Tuhan menurunkan itu jadi pilea. "Apakah kau pilea kepadaku Simon?" Dan disitulah Simon menangis. Dan dia berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jawab Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bentuk kita mengasihi sesama adalah bentuk cara kita mengasihi Tuhan kita. Saya ulangi, cara saudara mengasihi orang lain adalah cara saudara sebetulnya mengasihi Tuhan saudara. Kita ini harus mengasihi Yesus yang sudah mati-matian dan mati beneran buat kita. Berikan hidupmu kepada Yesus.
mencintai Yesus dengan mati-matian karena dia Tuhan yang mati beneran buat saudara. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik apa yang saudara punya. Dengan cara apa? Kasihi sesamamu. Kasihi sesamamu. Itu pesan terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Saya mau kasih contoh. Ada satu orang yang sudah dikarantina beberapa hari. Kondisi mulai drop. Dan dia merasa sendirian di rumah sakit itu karena memang dokter membuat peraturan bahwa keluarga gak boleh masuk. Dan siapapun gak boleh masuk termasuk hamba Tuhan. Dan di kamar itu dia sendiri. Nah waktu dia sendiri ada seorang office boy lewat. Dia coba jenguk orang ini lalu dia sapa orang ini. Dari hanya sekedar menyapa lalu muncul pembicaraan. Dari pembicaraan lalu sang office boy ini mulai cerita hidupnya dia. Dan ternyata dia adalah misionaris yang sudah beberapa tahun dia ada di Nigeria dan dia baru pulang dari satu negara yang lain. Lalu dia cerita tentang Yesus. Dia cerita tentang Yesus yang menyembuhkan dan kuasanya yang hebat. Dia cuma cerita. Dia cuma cerita. Orang ini yang tadinya sendiri merasa diperhatikan. Dan dia merasa dihiburkan. Lalu office boy ini tanya sama orang ini, maukah didoakan? Bapak ini mau didoakan. Lalu dengan doa yang sederhana, office boy ini pun mendoakan bapak ini. Kiranya Roh Kudus turun, kau jamah paru-parunya, kau jamah tubuhnya, biar darah Yesus menyembuhkan. Singkat cerita, malam itu dan malam-malam berikutnya, bapak ini tiba-tiba kondisi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan setiap kali jam kerja office boy itu lewat, dia selalu menanyakan kabarnya. Dan perjumpaan pun terus-menerus terjadi. Dan bapak ini merasa bahwa keadaan jauh lebih baik, makannya mulai beres, dia boleh beraktivitas dan semuanya tetap ada di rumah sakit. Cuma badannya udah jauh lebih fit. Dan dia merasakan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang menyembuhkan lewat office boy ini. Satu kali dia berpikir gini, aku sudah enak nih. Udah lama gak makan keripik udang. Kok dia pengen keripik udang sama satu minuman soda begitu. Dia baru berpikir itu. Dia pengen makan itu karena udah beberapa hari cuma infus dan alat-alat medis. Tiba-tiba pagi itu office boy datang. Dia ketok pintu. Dan dia masuk. Dia bawa satu bungkusan untuk bapak ini. Dan begitu bungkusan ini dibuka, bapak ini nangis. Karena dalamnya isinya kerupuk udang dan mineral bersoda. Jangan pernah bertanya bahwa Tuhan tidak tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan sangat tahu. Dan Tuhan pakai seorang office boy menolong orang ini. Pekerjaan apapun Tuhan bisa pakai saudara untuk memberitakan Injil. Gak perlu sekolah Alkitab yang tinggi-tinggi. Gak perlu saudara ikut apapun. Hanya sekedar pekerja dan hati yang mencintai jiwa-jiwa. Seperti Kristus mencintai, itu saja modalnya. Hari ini begitu banyak teman-teman kita yang terkapar. Begitu banyak orang-orang yang di PHK. Mungkin dirumahkan, saya tidak tahu. Saya cuma katakan begini, mari kita ketuk hati kita. Buka hatimu buat orang-orang sesama ini. Tugas kita mewartakan Injil. Tugas kita membawa damai, membawa sukacita, membawa kebenaran. Tugas kita membawa semuanya ini dengan cinta dan kasih. Disertai dengan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang bergerak untuk memberikan sembako, saya bersyukur luar biasa. Terima kasih. Saya belum
Ayo jalan, Bapak Ibu beberapa udah jalan nih. PPA udah 200 sembako. Lalu ada seorang ibu yang ini keluarga suami istri yang pekerjaan tutup sementara waktu. Tapi dia bisa memberikan beberapa janda-janda di gereja kita. Padahal pekerjaannya tutup, dia sendiri butuh, tetapi dia bisa beri. Wow. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Miliki hati untuk memberi saat ini. Mengasihi orang lain. Ini kesempatan damai, kesempatan kebenaran, kesempatan Kristus tampil di depan mereka. Ya, saya berdoa dengan penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengurapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada 4 pesan hari ini yang saya mau tancapkan. Beritakan kerajaan Allah dimanapun sudah berada. 2, jangan lupa engkau diurapi oleh Roh Kudus. Sebelum kau bagi sembako, sebelum kau melakukan apapun, sebelum kau nolong orang, minta pengurapan. Karena ini bukan sekedar aksi sosial, tapi biar kasih Kristus itu tiba-tiba terpancar dan menyentuh orang-orang sekitar kita ini. Lakukan amanat agung, pemuritan jalan. Mari kita tetap bertumbuh. Tidak ada kata, lah aku tidak bisa kontak kok, lah aku tidak ada sinyal, lah aku. Mari kita berjuang bersama-sama untuk kita tetap bertumbuh di tengah-tengah masa sulit ini. Kerohanian kita, hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu di rumah saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi berikanku hatimu. Biar kakiku menjadi kakimu yang melangkah. Dan biar tanganku menjadi tanganmu yang mengulurkan kasih dan cinta buat sesama. Damai, kebenaran, bukan kebencian. Bukan perpecahan, bukan menabur kepahitan. Bukan menabur marah buat orang lain. Tapi membawa kerajaan itu ada. Di rumah kerajaan Allah hadir. Di pekerjaan kerajaan Allah hadir. Di jalan-jalan kerajaan Allah hadir dan dimanapun. Dan kemuliaan Tuhan turun. Kita menyanyi lagu ini bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, kasih Tuhan seperti matamu, kasih Tuhan tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kaki. Amin, amin. Amin Tuhan, amin. Berikan ku hatimu. Berikan kami hatimu Tuhan. Biar tanganmu menjadi tangan kami. Dan kakimu menjadi kaki kami yang berjalan. Bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Beri hatimu kepada kami Tuhan. Beri hatimu Tuhan. Taruh tanganmu di dada dan katakan beri hatimu di hati kami. Untuk mulai mengasihi orang-orang sekitar kami. Bapak Ibu perlu tahu ya, kisah para rasul itu tidak ada ditutup dengan satu ayat dengan berkat, gak ada. Saudara baca perjanjian baru selalu ada penutup-penutup ayatnya. Damai sejahtera Allah dan berkat-berkat Allah diberitakan. Tapi khusus kisah para rasul tidak ada kata berkat-berkat ada di sana. Rasa-rasanya ceritanya gantung begitu. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Karena cerita sepak terjang gereja mula-mula di kisah para rasul. Itu ada pada kita, saya dan saudara sekalian. Yang akan melanjutkan jejak para penginjil, jejak para rasul, para penggembala, para pengajar mula-mula, para nabi. Untuk bergerak bersama-sama. Membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Damaikan orang-orang yang sedang bermusuh. Taburkan kasih dan cinta.
Cintamu kepada Tuhan harus sesuai dengan cintamu kepada sesama. Love God and love people. Kasih Tuhan Allahmu, kasih cintamu. Kita lahir bagi Tuhan dan kita ada untuk sesama. Saya ulangi, kita lahir bagi Tuhan dan kita ada untuk sesama, gak ada yang lain. Mari kita menyanyi refrainnya saja. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan kami tugas, kemampuan-kemampuan ilahi Tuhan. Kemampuan-kemampuan ekstra. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sambil bayangkan bumi saudara, keluargamu, bisnismu, pabrikmu. Biar kerajaan Allah datang di muka bumi ini. Dan kehendaknya terjadi di tempat di mana kita ada. Haleluya, haleluya. Berikanku hatimu. Ayo kita datang kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tempat di mana kami ada, biar surga hadir. Tempat di mana kami berpijak, surga ada. Kalau kami di rumah, kerajaan Allah ada dan hadir di rumah kami. Saat kami di pekerjaan, di sana ada kerajaan Allah yang jadi dan tinggal. Kerajaanmu jadi, kebenaran tersingkapkan, damai sejahtera mengalir, sukacita Roh Kudus mengalir. Buka mata hati kami Tuhan, untuk kami melihat dan membuka kasih dan membuka cinta bagi sesama kami. Pakai kami menjadi alat-Mu, urapi kami dengan pengurapan yang baru. Dimanapun kami berada, kami melakukan tugas-tugas buat kerajaan Allah. Menjadi gereja yang tidak diam terkunci, tapi gereja yang bertindak, melakukan tugas-tugas. Sekalipun kami terbatas, kami tetap mengerjakan apa yang kami bisa kerjakan. Kami tidak mau teralihkan oleh apapun, tapi kami tetap konsentrasi kepada 4 sebuah warisan yang Kau tinggalkan kepada kami untuk kami kerjakan. Makasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah-rumah dengan pengurapan dan berkat yang selalu baru. Datang kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, baik kesehatan ekonomi, kesehatan rumah tangga, hubungan nikah, keluarga, apa saja. Tuhan hadir di rumah-rumah, memulihkan, damai sejahtera muncul, memerintah atas kami semuanya. Dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua persembahan-persembahan yang kami bawa, baik kami transfer lewat apapun saja, semuanya Tuhan memberkati semuanya. Teman-teman yang sudah melayani rekaman streaming ini, Tuhan memberkati kami semua. Dari tempat ini sampai rumah-rumah mengalami kebangunan-kebangunan yang besar, sehingga eksponensial terjadi seperti gereja mula-mula, seperti gereja yang Kau mau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.